saja, and welcome again. Okay, our lesson is about recount text. Hari ini materi kita adalah mengenai text recount. Text recount adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris. Nah, di kelas 8 ini kita belajar dulu masuk ke recount text. Oke, next kompetensi dasar 3.11 yaitu membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks personal recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait pengalaman pribadi di waktu lampau dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Tujuan pembelajaran 1. Peserta didik dapat mengetahui pengertian recount text. Kedua, peserta didik dapat mengetahui tujuan recount text. 3. Peserta didik dapat mengetahui generic structure recount text. Peserta didik dapat menuliskan pengalaman pribadi. Okay, recount text is a text which retell events or experience in the past. Artinya, teks yang menceritakan tentang kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lampau. Nah, ya, this is picture is about experience. Ini adalah gambar mengenai pengalaman atau kegiatan yang telah kita lakukan. Okay, next, the purpose of recount text is to retell experience or information in the past. Artinya, tujuannya adalah menceritakan kembali pengalaman di masa yang lampau. Oke, nah di sini ada 3 macam-macam atau 3 jenis dari recount text. Yang pertama ada personal recount, yaitu menceritakan tentang pengalaman pribadi penulis. 2. Factual recount, yaitu laporan peristiwa yang benar-benar terjadi seperti laporan percobaan ilmu pengetahuan, laporan kepolisian. 3. Imajinatif, yaitu menuliskan peristiwa atau kejadian yang telah terjadi. Oke, next. Generic structure, ya, bagian dari atau struktur dari recount text adalah sebagai berikut. Yang pertama orientation, yaitu berisi siapa, di mana, kapan peristiwa atau kejadian itu terjadi. 2. Events, yaitu rekaman peristiwa atau peristiwa kronologisnya. Oke. Next. Ketiga, reorientation. Nah, reorientation itu apa? Yaitu rangkuman peristiwa atau kejadian yang diceritakan. Language features, ciri-ciri dari recount text yaitu 1. Menggunakan kalimat past tense, 2. Menggunakan action verbs, 3. Menggunakan adverbs and adverbial phrase, keempat, menggunakan conjunction and time connectives. Nah, yang keempat ini sudah ibu jelaskan kepada kamu semua ya anak ibu ya. Ini kita hanya mengulang saja. Oke. Next. Nah, this is example. Ini adalah contoh dari recount text ya. Ini teks recount menceritakan pengalamannya ya. Pengalaman liburannya. Oke, let's see. Mari kita lihat. My holiday. I spent my holiday in Yogyakarta last year. I went to Prambanan Temple with my family early in the morning. We went to Prambanan Temple by bus and arrived at 1 o'clock in the afternoon. I saw many foreign tourists there. I spoke English with them. Their names are Andrew and Peter. They were very friendly. They came from New York. Prambanan Temple was crowded in holiday. We went back at 7 o'clock in the evening. It was a very interesting holiday. Nah, ini adalah salah satu jenis dari text recount ya. Dia di sini ada gambarnya ya. Ini adalah candi Prambanannya, ini adalah dia. Oke. Nah, next.
kita uraikan tadi, text recount itu berdasarkan generic structure-nya. Yang pertama ada orientation. Orientation itu tadi berisi siapa, di mana, dan kapan ya. Siapa, kemudian di mana, Yogyakarta, kapan, last year. Oke. Nah, events berarti rangkuman atau kronologis dari kegiatannya itu. Ini dia eventsnya. Oke. Kemudian reorientation. Reorientation itu adalah ungkapan perasaannya atau kesimpulan dari isi dari ceritanya. Cerita dari pengalamannya tersebut. Oke. Questions of the text. Pertanyaan dari teks di atas itu di sini ada 4 ya. Yang pertama, what kind of the text above? Jenis teks apakah yang teks di atas? When did the event happen? Kapankah kegiatan itu terjadi? 3. What is the purpose of the text above? Apakah tujuan dari teks di atas? 4. How did the writer think about the day? Bagaimanakah pendapat si penulis tentang itu? Oke, next. Nah, di sini ada pembahasannya ya, jawabannya. The first, the kind of the text is a recount text. Second, the event happened last year. 3. The purpose of the text is to retell experience or event in the past. 4. The writer think about the day is very interesting holiday. Nah, yang pertama tadi di jawabannya adalah jenis teks di atas. Kedua, kegiatan itu terjadi. Ketiga, tujuannya. Keempat, pendapat si penulis tentang pengalamannya tersebut. Oke. Nah, di sini ada 10